Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa baru peserta PKKMB STKIP dari Jombang tahun 2021. Alhamdulillah, selamat bergabung. Pertama-tama saya sampaikan dengan STKIP PDRI Jombang. Mudah-mudahan saudara nanti dapat belajar dengan baik di kampus STKIP PDRI Jombang. Silahkan mulai sekarang Anda menyiapkan diri sebagai warga baru dari kampus STKIP PDRI Jombang. Hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk mengisi materi PKKMB dengan tema bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Perkenankan saya menyampaikan materi, mudah-mudahan materi nanti bisa saudara akses ya melalui panitia. Materi yang saya sampaikan ini saya berikan judul berselancar di atas gelombang disrupsi dan pandemi, menjawab tantangan era industri 4.0. Bagi saudara yang belum kenal, karena baru bertatap muka dengan saya, ini nama saya Agus Prianto. Saya sehari-hari mengajar di program studi pendidikan ekonomi. Saudara yang jurusan pendidikan ekonomi, insya Allah nanti bertemu dengan saya, baik di S1 maupun di S2. Oke saudara, kembali ke materi. Jadi saya mengatakan berselancar dan bukan berlayar. Tentu ada pertimbangan. Jadi kenapa saya katakan berselancar dan bukan berlayar, ya? Karena ada perbedaan makna antara berselancar dengan berlayar. Anda tahu berselancar itu selalu mencari gelombang yang tinggi, benar ya? Sebaliknya kalau pelayar menginginkan gelombangnya itu tenang, tidak bergejolak. Kapal pesiar yang paling canggih pun pasti ingin gelombang itu tidak terlalu bergejolak. Sebaliknya kalau pelayar, dia pasti akan selalu mencari lautan luas yang gelombangnya tinggi. Jadi tidak ada seorang peselancar itu berselancar di Sungai Berantas, misalnya tidak ada. Ya. Mereka akan mencari lautan yang gelombangnya tinggi. Nah, karena kita sekarang ini menghadapi era disrupsi dan era pandemi, nanti apa era disrupsi dan pandemi itu, kemudian kita harus menghadapi tantangan baru dalam industri 4.0, apa itu nanti akan saya jelaskan di belakang, maka kita harus menjadi peselancar. Tidak cukup kita menjadi pelayan. Sebab kalau kita hanya menjadi pelayan, bisa saja kita akan dihantam oleh gelombang yang sangat dahsyat, gelombang disrupsi dan gelombang pandemi. Mungkin saya berikan gambaran di awal, mumpung Anda tidak langsung bisa sambung gitu ya. Anda lihat aja sekarang ini banyak pelaku-pelaku usaha raksasa yang bisa saya analogikan dengan kapal pesiar yang luar biasa besarnya itu, bisa hancur lebur dihantam oleh gelombang disrupsi. Mereka tutup, dikalahkan oleh pelaku-pelaku ekonomi kelas krucil. Nah, inilah, maka kita semua, Anda semua yang sekarang hidup dalam era sekarang, hidup dalam era digital ini, Anda harus siap menjadi peselancar, bukan pelayan. Oke, saya akan slideshow ya, supaya lebih jelas terlihat gambarnya. Oke, tidak apa-apa, ini saya letakkan di pojok supaya saya kelihatan juga. Oke, saudara sekalian. Nah, satu hal yang akan terus berlangsung dalam kehidupan dunia ini adalah apa? Perubahan atau change. The one thing that is continuing in the world is change. Perubahan itu yang akan selalu abadi dalam kehidupan kita. Ya, selalu ada kapanpun.
Jadi sebenarnya kalau kita sekarang bicara perubahan itu sebenarnya sudah lama itu. Kalau kita bicara revolusi industri dan seluruh sudah lama ada revolusi industri dimulai sejak abad 18. Ini yang diberikan istilah industri 1.0 ketika ditemukan mesin-mesin ya untuk menunjang peralatan mesin untuk menunjang peralatan produksi ya. Nah, di abad 18 itu kan ditemukan mesin uap, kemudian mesin-mesin yang lain untuk proses produksi sehingga kegiatan produksi itu menjadi lebih cepat dari sebelumnya yang dikerjakan dengan tangan. Ini pada abad 18. Kemudian ini terus berkembang, ini menjadi cikal bakal adanya revolusi ya. Jadi industri 1.0 ini menjadi cikal bakal adanya revolusi industri berikutnya. Revolusi industri 2.0 ini ada mass production, ya, assembly lines requiring labor and electrical energy. Jadi mulai ada pembagian produksi. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu orang yang bekerja di unit kerja tertentu sehingga kegiatan produksi itu menjadi efisien. Jadi kalau dulu itu dikerjakan satu orang, misalnya membuat mobil itu semuanya dikerjakan satu orang, nah sekarang dibagi-bagi, ya. Gitu ya. Kemudian sehingga produksi itu bisa menjadi semakin cepat, semakin luas, ya, semakin banyak dihasilkan barang-barang secara lebih efisien. Kemudian ada industri 3.0, ada istilah automated production using electronics and information technology. Industri 3.0 mulai ditemukan ada proses kegiatan produksi yang dilaksanakan secara otomatis. Ini rangkaian dari kegiatan temuan di bidang mesin gitu ya pada era-era sebelumnya, kemudian disempurnakan lagi sehingga proses produksi itu bisa dikerjakan secara otomatis dengan digerakkan oleh tenaga-tenaga IT gitu ya. Saat itu mulai ditemukan ada komputer. Komputernya belum seperti sekarang ya, sudah sangat canggih. Dulu sudah bisa membuat proses produksi itu menjadi sangat efisien dan dilaksanakan secara otomatis. Ini yang mengubah kegiatan produksi semakin efisien. Anda bisa langsung bayangkan kalau saya menjelaskan seperti ini, maka tenaga manusia itu semakin efisien digunakan karena sudah disupport dengan adanya mesin yang bisa dikendalikan untuk melakukan proses produksi secara otomatis. Anda bisa bayangkan kalau pada masa-masa sebelum industri 1 ini semua orang bekerja di sektor tertentu, ada ribuan orang. Nah, sekarang semakin sedikit orang yang dibutuhkan gitu ya, karena sudah ada mesin-mesin. Dan revolusi industri 4.0 itu semakin ditemukan peralatan-peralatan yang lebih canggih dari sebelumnya. Ada istilah intelligent production, ada artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan, ya, yang dikendalikan, dikombinasikan dengan IoT. IoT itu singkatan dari Internet of Things, di internet untuk semua kegiatan kita. Nah, sekarang kan hidup dalam era seperti ini. Kita sekarang rasanya nggak enak kalau kita ini keluar dari rumah tidak membawa perangkat digital, Android misalnya, yang terhubungkan dengan teknologi internet, dan itu aktivitas kita berada di situ. Yang sebelumnya mungkin sekian tahun yang lalu mungkin belum seperti itu, karena dulu mungkin masih menjadi barang mewah. Sekarang itu seperti kacang goreng aja, orang pria. Semua orang bisa memiliki barang itu. Saya ingin katakan, orang mencari rumput di sawah pun sekarang sudah seperti itu. Misalnya, anaknya di rumah ditinggal, belum makan. Dia bisa mengkontak GrabFood atau Gojek Food gitu ya, pesen, nanti ditunggu di tempat dulu di mana dia berada. Dan pulang sudah bawa makanan untuk anaknya di rumah, contoh misalnya seperti itu. Nah, ini industri 4.0. Oke, kemudian dikendalikan ada cloud teknologi dan big data. Cloud teknologi itu kita bisa menyimpan informasi apapun itu di cloud computing, ya, melalui di Drive, Google Drive misalnya. Sehingga kita tidak takut kehilangan dokumen. Kita tidak harus membuat dokumen itu yang bertumpuk-tumpuk, rak-rak gitu ya. Nah, dokumen yang mungkin ada ribuan jumlahnya itu, halamannya ya, ribuan halaman jumlahnya, bisa saudara simpan di cloud gitu ya, dan itu bisa sewaktu-waktu saudara lihat, saudara unduh.
Jadi Android yang kecil yang ada di tanganmu itu menyimpan ada mungkin ribuan, ratusan ribuan, mungkin ya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan dokumen. Yang itu kalau dicetak itu mungkin memerlukan gedung yang bertingkat-tingkat. Cukup ada dalam genggaman tangan. Maka sekarang ada istilah dunia ini ada dalam genggaman tangan. Oke, dunia ada di ujung jarimu. Sepanjang ujung jarimu itu bisa digunakan untuk menggerakkan kursor gitu ya, untuk menggerakkan untuk tulisan di layar Androidmu, maka semuanya akan selesai dengan itu semuanya. Nah inilah teman-teman sekalian yang kita menghadapi era-era seperti ini. Sekarang kita hidup dalam era seperti ini dan masih ditambah lagi dengan kondisi yang terkini. Saya katakan tadi, change is not a new issue. Ya, perubahan itu bukan isu yang baru. Tapi apa bedanya dengan perubahan dalam era sekarang? Now if faster, lebih cepat, bigger, lebih besar, dan exponential shifts. Pergerakannya itu bersifat eksponensial. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 16, dari 16 ke berapa? 16 ke 16. 256 dan seterusnya. Jadi semakin lama semakin cepat dan itu memicu terjadinya disruption. Oke, tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi mulai dari industri T1, industri 1.0 ya, 2.0, 3.0 dan sekarang 4.0 masih ditambah dengan sekarang adanya pandemi. Ya, pandemi ini 2 tahun, hampir 2 tahun kita mengalami era pandemi ini. 2 tahun yang lalu kita tidak bayangkan seperti ini. Tidak bayangkan bahwa PKKMB itu harus kita laksanakan melalui cara-cara seperti sekarang ini misalnya. Tidak bayangkan nanti kita kuliah pakai sepada, tidak membayangkan. Ya. Pandemi yang memaksa ini semuanya kita harus keluar dari pola kehidupan yang lama menuju pada pola kehidupan yang baru. Sekarang pandemi itu memicu double disruption. Jadi kalau tadi ada perubahan teknologi, informasi dan komunikasi, ada teknologi internet, gitu ya, kemudian ada teknologi digital yang sekarang sudah merambah di berbagai bidang kehidupan, mulai dari lapisan masyarakat atas sampai dengan masyarakat yang ada paling bawah, masih ditambah dengan pandemi, maka inilah yang kemudian memicu double disruption. Nah, kita sekarang menghadapi situasi yang benar-benar baru. Oke, saudara. Nah, apa disrupsi itu? Ya, disrupsi itu semacam gangguan, ya, gangguan atau berbagai permasalahan yang menginterupsi berbagai kegiatan kita, aktivitas kegiatan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin kegiatan belajar kita, mungkin PKKMB yang sekarang kita laksanakan. Itu diganggu semacam gitu ya, dalam tanda kutip diganggu, dan kita harus melaksanakan dengan cara yang tidak seperti biasanya. Nah, itulah disrupsi. Jadi yang mengubah pola kehidupan kita dari level yang paling dari akar paling bawah ya, sehingga kita harus masuk ke dalam pola kehidupan yang baru. Kalau dulu misalnya kita melaksanakan PKKMB itu bisa face to face interaction di ruangan hall misalnya ya, di kampus. Nah, sekarang kita tidak dengan cara seperti itu. Kita bisa gunakan melalui perangkat teknologi informasi seperti yang sekarang kita jalankan. Nah, seperti itu. Secara praktis, disrupsi itu adalah perubahan berbagai sektor akibat adanya digitalisasi dan penggunaan Internet of Things atau IoT. Jadi Internet of Things itu adalah penggunaan internet untuk segala macam aktivitas. Mulai dari apa sekarang? Mulai dari aktivitas yang paling sederhana sampai dengan yang paling canggih. Semua menggunakan teknologi internet. Yang paling sederhana misalnya untuk membeli barang, untuk pesan barang, menjual barang, untuk menghubungi, mengirim dokumen. Anda bisa bayangkan teman-teman, kalau zaman saya dulu kuliah itu misalnya mau minta saku ke orang tua, Pak, uang saya habis. Orang tua saya kemudian mengirim namanya wesel. Anda mungkin sekarang nggak tahu wesel ya. Sebenarnya sekarang nggak ngerti wesel. Saudara mungkin nggak tahu apa itu wesel. Wesel pos itu surat berharga. Jadi itu Bapak menulis dari rumah, mengirimkan, kemudian harus datang ke kantor pos, letaknya di kecamatan. Anda bisa bayangkan itu. Dari rumah ke kecamatan harus mandi dulu dan seterusnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu hanya untuk pindah dari satu tempat ke rumah, dari rumah ke kantor pos. Setelah itu mengirimkan uang di situ. Misalnya waktu itu kalau per bulan saya di Jateng untuk biaya hidup kuliah itu hidupnya 30.000 saat itu. Tahun 87 Anda belum lahir ya. Nah,
Itu kemudian saya harus menunggu seminggu. Setelah itu saya terima dari Pak Pos. Besok senang ini. Setelah itu saya harus datang ke kantor pos. Anda bisa bayangkan itu berapa capek, berapa lama, berapa capeknya saya, orang tua saya harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mengirim uang. Sekarang anak saya yang kuliah di Malang itu, kalau Pak ini waktunya bayar SPP untuk bayar uang pondok misalnya itu ya, ya saya cukup pakai Brimo misalnya, ya kebetulan saya pakai aplikasi Brimo atau BNI online seperti itu. Dengan sekali klik begitu, saya masukkan nomor rekeningnya, saya langsung klik di sebelah sana, di Malang sana, anak saya langsung tahu, oh uangnya sudah masuk. Secepat itu. Oke, nah, seperti itulah disrupsi mengubah pola kehidupan dari yang lama ke era yang baru. Dulu kita belajar ya mencari buku susah. Nah, sekarang Anda apa yang susah dicari dalam era sekarang? Karena ada big data. Big data tadi belum saya singgung ya. Jadi teknologi cloud gitu ya, data itu bisa untuk menyimpan berbagai macam data dan kita bisa mengakses itu. Anda sekarang mau cari apa? Tinggal googling apa yang tidak ada. Jadi saudara mahasiswa yang sekarang belajar dalam era sekarang harus lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Zaman saya dulu tidak bisa dibayangkan hanya untuk mencari informasi tentang mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu, susahnya setengah mati. Kalau sekarang Anda cukup berada di rumah, di kamar, dengan perangkat Android yang ada di tanganmu, saudara bisa mencari apapun ada di situ. Oke, nah sekarang apa dampak dari disrupsi ini? Dampaknya ini teman-teman. The more intense competitive rivalry, ini yang harus saudara hadapi. Tingkat persaingan itu semakin ketat, semakin intensif. Anda hidup dalam era yang persaingannya itu semakin intensif, maka Anda tidak bisa seperti zaman dulu. Kalau zaman saya dulu itu misalnya, wah lulus kuliah, lulus S1, mahal harganya itu dulu, gitu ya. Oke, sekarang semua orang bisa belajar. Dan bahkan orang yang lulus kuliah perguruan tinggi tidak menjamin dia lebih hebat daripada orang yang tidak kuliah. Karena yang tidak kuliah pun namanya masih bisa belajar dengan perangkat teknologi IoT tadi, perangkat digital misalnya. Benar enggak? Temanmu yang tidak kuliah jangan dianggap tidak lebih pintar daripada dirimu. Saudara yang kuliah, kalau Anda tidak mau mengupdate informasi, tidak mau membaca, tidak mau belajar, mungkin bisa lebih pintar yang tidak kuliah, tapi dia belajar terus melalui perangkat teknologi digital. Maka inilah teman Anda menghadapi era ini. Hati-hati ya. The more intense red queen. Ini ada sebuah cerita atau novel orang yang seorang raja yang merasa hebat, raja di raja, merasa yang dia yang paling tangguh, sakti gitu ya. Sehingga dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi. Dan suatu saat dia kemudian pergi ke luar. Dia betapa kagetnya ketika berada di luar, ternyata ada kerajaan lain yang lebih gemerlapan. Ada yang lebih gemerlapan. Dia kecewa ternyata di luar sana ada raja yang lebih canggih, negaranya lebih makmur, lebih gemerlap, lebih maju. Jadi jangan sampai kita berada dalam katak, dalam tempurung. Tahu katak ya? Katak itu kalau dia berbunyi kung begitu, nah itu punggungnya itu mengkar itu sampai di di atas tempurung itu. Dikira dia sudah sampai di langit. Ternyata dia masih ada di tempurung. Oleh karena itu pesannya apa nih teman-teman? Jangan pernah merasa Anda hebat, karena di atas langit masih ada langit. Apa artinya teman-teman? Kita mungkin kita bisa menjadi orang bagian dari kelompok yang terdidik, hebat, punya ilmu, pengetahuan, cakapan. Tapi jangan lupa di sebelah sana, di luar sana tidak sedikit orang yang mungkin lebih hebat daripada kita. Oleh karena itu teman-teman, Anda harus faster learning, faster decision making and innovation. Anda harus cepat membuat keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk terus belajar, untuk terus mengupdate pengetahuan. Ya, keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mempersiapkan masa depan. Cepat belajar. Anda harus belajar. Belajar tidak cuma membaca, ya. Anda tidak cukup hanya dengan mengeja teks. Saya ini sering memesan pada teman-teman, Anda jangan hanya mengeja. Mengeja itu seperti membeu. Tahu membeu ya? Ya, just to pirate whatever someone else think. Hanya membebek, mengekor apa yang dikatakan orang lain. Anda tidak boleh hanya membebek apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan.
Apa yang kita diskusikan ini coba saudara pikirkan dengan cerdas gitu ya, dengan sikap kritis. Benarkah seperti itu? Itulah learning. Ya, jadi Anda harus faster learning dan berinovasi. Di kampusmu ini ada program-program pengembangan kreativitas mahasiswa dan inovasi, dan kalau saudara datang ke kampus STKIP, di sana ada banyak banner yang memaparkan gitu ya, memaparkan sekaligus memamerkan gitu ya, teman-teman kakak kelasmu yang hebat-hebat gitu ya, karena dia menjadi orang-orang yang kreatif ya, berpikir kritis dan inovatif, dan dia bisa memenangkan banyak program-program hibah kompetisi. Faster industry life cycle, industri produk-produk yang ada di tanganmu itu umurnya pendek sekarang. Hari ini tampak produk yang canggih, besok ada yang jauh lebih canggih lagi. Besok ada yang canggih, besoknya lagi ada yang lebih canggih lebih baru dan lebih canggih lagi. Seperti itu terus menerus, sehingga ini ada perlombaan untuk menjadi yang terunggul. Saya kira ini berkah dan anugerah buat kita yang hidup dalam era sekarang. Karena kita disodori dengan berbagai macam produk teknologi yang setiap saat itu kita bisa mendapati sesuatu yang lebih baru dan lebih hebat. Dan ini menuntut kita semuanya untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Astagfirullah khairat, kira-kira seperti itu ya. The faster news and obsolescence of knowledge. Pengetahuan juga akan tampak cepat usang dan muncul pengetahuan yang baru. Cara kerja juga seperti itu, ada yang tampak cepat usang. Kita yang sekarang bekerja dengan era apa yang kita jalankan sekarang, jangan dikira nanti itu tidak akan berganti. Teman-teman, saya ingin kasih gambaran. 5 tahun yang lalu, kalau saudara lewat jalan tol, masih ada yang menjaga pintu tol itu. Dulu ada iklan itu ya. Ada iklan yang bintangnya itu penjaga jalan tol. Ada yang hidup tahun 90-an pasti tahu itu. Yang iklan vitamin C itu. Dulu ada yang jaga jalan tol. Sekarang itu semua sudah serba diotomatisasi. Saya hanya dengan menempelkan kartu tertentu, gitu ya, kemudian palang pintu itu sudah akan terbuka secara otomatis. Tidak ada yang menunggu. Semuanya bisa kita nikmati secara otomatis. Ya. Ini ya, teman-teman ya. Jadi ada 3 stages of competency trap atau success trap. Kalau Anda sekarang mendapatkan kesuksesan, hati-hati. Anda jangan terlena dengan kesuksesan itu. Sebab saudara selalu mengagung-agungkan kesuksesanmu, Anda akan terjebak dengan kesuksesan. Apa artinya? Karena di luar sana ada yang lebih sukses daripada dirimu. Mungkin di luar sana menuntut kesuksesan yang lebih baru daripada yang Anda sekarang raih. Ya. Nah, jadi hati-hati, jangan mengagung-agungkan. Jadi kalau saudara dapat piala itu tidak usah diagung-agungkan. Cepat-cepat piala itu dinikmati saat itu, segera taruh di laci, Anda cari piala yang baru lagi. Sehingga nanti lacimu itu penuh dengan piala. Itulah orang yang berlomba-lomba untuk terus belajar. Ya, seperti itu. Dan ada fasterness and obsolescence of organization. Nah, organisasi kita sama, kampus kita juga sama. Kalau tidak hati-hati, bisa akan terimbas ya, tergerus gitu ya, oleh disrupsi ini. Nah, perkembangan teknologi yang menggerakkan perubahan. Apa yang sekarang kita nikmati? The winning cost of technology, increasing capabilities, and computational power. Sekarang ini teknologi semakin murah, ya, cost-nya semakin murah, kapasitasnya semakin tinggi, kekuatannya semakin luar biasa. Sehingga semua orang sekarang bisa mengakses teknologi itu. Dan dia bisa terlibat dalam kehidupan yang dikendalikan oleh teknologi digital itu. Di semua berpadu di situ. Saya ingin katakan di awal ya teman-teman. Saya punya contoh yang mungkin saudara senang ya. Kemarin saya sampaikan di seminar gitu ya. Ada seorang yang dulu bekerja sebagai sopir forklift di perusahaan itu, dia mahir main gitar, namanya Alipata. Ya, sebutannya di dunia digital ya, Alipata. Di YouTuber itu saya sebutkan Alipata. Oke, 3 tahun yang lalu tidak ada yang kenal siapa dia Alipata itu. Meskipun dia hebat main gitar, tidak ada yang kenal. Tapi dengan teknologi digital, dia bisa promosikan kehebatannya itu, dan sekarang diapresiasi oleh seluruh dunia. Terutama mereka yang ahli musik.
heran gitu ya, dengan satu gitar biasa dia bisa bermain musik yang sedemikian luar biasa. Dan Alibata ini sekarang punya subscribernya itu sampai 4 juta per bulan, konon dia bisa mendapatkan penghasilan itu dari situ ratusan juta. Yang 3 tahun yang lalu dia masih supir forklift. Kenapa? Karena teknologi semakin murah. Seorang yang bekerja di level bawah bisa membeli teknologi itu. Perangkat digital dia bisa miliki. Kapabilitasnya dari teknologi itu yang murah itu semakin tinggi. Kekuatannya semakin besar. Jika dia bisa, orang bisa terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang dikendalikan oleh teknologi digital. Siapapun sekarang. Tadi saya katakan, sekarang ini banyak pasukan-pasukan krucil yang bisa menghancurkan perusahaan kelas kakap. Saya kasih contoh, misalnya siapa yang pernah bayangkan bahwa perusahaan taksi Bluebird yang paling terkenal di Indonesia itu, armadanya ratusan ribu mobil-mobil terbaru, diluluh lantakkan oleh Gojek atau Grab. Perusahaan itu tidak punya mobil sama sekali, dia tidak perlu membayar driver, dia hanya menyediakan aplikasi saja. Ya kan? Siapa yang bayangkan bahwa sekarang orang tidak pernah malu apa profesinya sebagai grabber sebagai apa namanya ojek online. Banyak orang-orang yang berpendidikan itu berprofesi di situ. Sekian tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu orang mengatakan profesinya apa, pengojek, malu ya, karena tidak keren. Sekarang dengan sebagai ada aplikasi online, semua orang dari lapisan manapun dia bisa beraktivitas di situ. Oke, ini perkembangan teknologi yang sekarang kita nikmati yang menjadi penggerak adanya perubahan. Ada explosion in data volumes and rapid advancements in automation and artificial intelligence producing robotic devices. Jadi sekarang ini volume data itu semakin besar yang Anda bisa akses. Ya, Anda bisa dapatkan data itu apapun itu. Dan itu menggerakkan semuanya di dalam kehidupan kita ini serba otomatis. Anda mau mencari apapun sekarang, semua bisa. Ini menghasilkan ada yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi perangkat kecerdasan buatan yang membantu kita untuk beraktivitas. Anda misalnya mau bikin rumah sekarang, sudah ada teknologi 3 dimensi yang bisa menggambarkan nanti rumahmu seperti apa. Ini banyak dihasilkan oleh anak-anak muda di Indonesia yang belajar di bidang ini gitu ya, sebagai seorang rancang bangun. Dia dengan menggunakan perangkat digital itu, kalau dulu kan digambar manual gitu ya. Dan yang berikutnya yang jangan lupa ini, level of routine intentional determines a job vulnerability. Jadi rawan, pekerjaan-pekerjaan yang rutin sekarang ini dalam posisi rawan. Rawan apa? Rawan digantikan oleh teknologi yang sifatnya itu robotik sini ya, teknologi robotik dan serba otomatis. Seperti tadi saya cerita, kalau sekarang Anda pergi ke Surabaya lewat jalan tol itu sudah ada peralatan yang serba otomatis. Maka pekerjaan rutin yang nunggu jalan tol menerima uang itu vulnerable, jadi rawan untuk digantikan. Nah, di belakang nanti akan saya jelaskan. Kira-kira kalau saya sebagai seorang guru rawan nggak digantikan? Ya akan kita lihat itu ya. Nah mungkin kita ini ya perlu bertanya ya, how will automation change the way we do our jobs? Ya, bagaimana otomasi, ya, robotik, ada kecerdasan buatan tadi itu mengubah cara kita bekerja. Mungkin pekerjaan kita tetap, tapi caranya beda. Ini saya katakan, guru mungkin tetap akan selamanya kita butuhkan, tapi cara mengajarnya sudah beda dengan era-era sebelum ini. Ya kan? Mahasiswa tetap ada namanya mahasiswa, tapi cara belajar yang harus diikuti mahasiswa beda dengan yang sebelumnya. Beda dengan zaman saya dulu. Ya, yang harus datang ke kelas di jam tertentu, mungkin begitu. Sekarang lebih luas, Anda belajar di rumah kapanpun, dimanapun, nanti cukup melihat di aplikasi Sepada masing-masing Bapak Ibu dosen, Anda bisa kerjakan kapanpun itu. Waktumu begitu efisien bisa digunakan sambil belajar, sambil bekerja, sambil beraktivitas dimanapun. Ini hasil analisis ya dari Alpha Beta ini bahwa selama 15 tahun terakhir itu
pekerjaan-pekerjaan rutin itu setiap 2 jam dalam 1 minggu hilang, digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang serba otomatis. Anda sekarang tahu yang rutin apa misalnya? Ya, pekerjaan kantoran yang rutin terima uang, mungkin itu ya. Kalau saudara pergi ke kantor bank, suatu saat mungkin nanti yang teller itu akan tidak ada di situ. Mungkin termasuk di toko-toko, ya, di toko-toko. Mungkin nanti tidak ada yang menunggu di situ, karena Anda cukup membawa kartu chip, Anda tempelkan di pintu, buka pintunya, Anda masuk mencari barang, gitu ya, pintunya langsung tertutup otomatis tadi terkunci. Anda masuk mencari barang, barang itu kemudian ada harganya di situ, saudara masukkan di barcode, Anda bayar pakai kartu misalnya, kemudian langsung klik, selesai lunas, uangmu ditransfer di situ, dan itu bisa saudara gunakan untuk pintu keluar. Nanti di toko mungkin tidak seperti sekarang, suatu saat gitu ya, tinggal ada beberapa orang. Jadi ini bisa diprediksi teman-teman ya. Automation itu perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan komunikasi, robotik, teknologi robotik, dan mesin intelligence, ya, mesin yang cerdas, has long been a source of anxiety for workers. Sudah lama menjadi sumber kecemasan bagi para pekerja. Cemas apa? Cemas jangan-jangan saya digantikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital. Saya jangan-jangan digantikan oleh mesin yang cerdas, kecerdasan buatan, atau mungkin teknologi robotik. Sudah lama, ini tidak hanya terjadi di sini, di seluruh dunia mengalami ini. Nah, automation will change the jobs we do. Ya, jadi otomatisasi itu akan mengubah ya, pekerjaan yang kita jalani sekarang. But it will mostly change the way we do our job. Tapi yang paling sering terjadi itu akan mengubah cara kita menjalankan pekerjaan. Tadi saya katakan, pekerjaan kita mungkin tetap ada, tapi cara bekerja kita sudah harus berubah dari sebelumnya. Ya, guru tetap ada, tapi cara mengajar guru pasti sudah harus berbeda dengan era sebelumnya. Sama juga Bapak Ibu dosen tetap ada, tapi cara mengajar Bapak Ibu dosen harus berbeda dengan sebelumnya. Dan kalau tidak, dia akan tergilas oleh ombak atau gelombang disrupsi dan gelombang pandemi gitu ya. Karena sekarang era pandemi mengharuskan kita harus bekerja dengan cara-cara yang baru, benar-benar baru. Dan yang paling penting teman-teman, dengan otomatisasi itu jangan khawatir, dan teknologi digital, kehidupan kita akan menjadi semakin manusiawi, semakin nyaman. Manusiawi sekali kalau Anda belajar ini dengan waktu yang singkat dapat banyak. Manusiawi sekali kalau saudara ingin mendapatkan informasi dari siapa pada pagi hari ini, Anda cukup di rumah misalnya, manusiawi. Tidak usah susah-susah ke kampus. Tapi kalau susah-susah ke kampus, Anda mengeluarkan banyak biaya, tenaga, itu kan tidak manusiawi sebenarnya. Meskipun ada sisi positifnya ya, kalau kampus kita bertemu face to face, maka mungkin ada kehangatan yang bisa kita tampilkan ya, aura kehangatan ya, keakraban, kebersamaan. Artinya teman-teman, kehidupan kita ini tidak harus selalu dilaksanakan secara manual. Ada yang mungkin bisa dilaksanakan secara otomatis. Dan pada tahun 2030 itu mesin-mesin yang tadi digerakkan dengan robotik tadi itu akan mengambil alih 2 jam ya manual pekerjaan manual yang dalam 1 minggu. Setiap 1 minggu itu ada 2 jam waktu yang hilang digantikan oleh teknologi robotik atau mesin-mesin otomatis. Ini teman-teman, ini yang harus saudara mulai sadari dari sekarang. Supaya Anda nanti punya kesiapan dini, sehingga keberadaan saudara nanti akan kompatibel. Ya, kompatibel dengan eranya nanti yang serba otomatis. Dan teman-teman, ini saudara lihat, ini kajian dari World Economic Forum gitu ya, tahun 2017, sudah agak lama ya, tahun yang lalu. Ini jumlah waktu luang yang digunakan di atas digital screen. Ya, jadi kalau ini apa ini? Ini jamnya, ini persentase waktu spend on screen, jadi waktu yang digunakan untuk berhadapan-hadapan dengan perangkat Android-mu itu. Nah, ini persentase untuk aktivitas yang lain. Anda bisa bayangkan, ini yang coklat untuk aktivitas lain, yang apa ini? Oranye ya. Ini yang menggunakan teknologi. Semakin lama semakin tinggi. Aktivitas lain yang manual semakin lama semakin turun.
Dan saya yakin ini sudah tahun 2001, ini 2017, sudah 4 tahun ini pasti ini semakin turun dan yang pakai teknologi digital semakin tinggi. Saya yakin karena pandemi ini semakin membuat kita harus beraktivitas dengan perangkat digital. Ini teman-teman. Nah, nanti kita juga harus paham itu apa yang disebut dengan job disruption. Ya. Change at the occupation level. Jadi perubahan di level pekerjaan. Jadi professional workers account for nearly a quarter of occupation. Jadi pekerja-pekerja profesional, bukan pekerja kasar ya, hanya dengan menggunakan tenaga otot atau tangan, itu jumlahnya sekarang mendekati 1/4 dari semua jenis pekerjaan. Anda berarti dituntut menjadi seorang yang benar-benar profesional. Kalau jadi guru, guru yang profesional. Guru yang bisa benar-benar menginspirasi para siswa, menggerakkan para siswa untuk belajar. Sama juga Bapak Ibu dosen juga begitu. Machinery operators and drivers and laborers. Jadi pekerjaan-pekerjaan operator, ya mungkin yang pengendara, mungkin pekerjaan-pekerjaan manual itu terus menurun. Dan jika tren ini terus berlanjut, ya maka ke depan itu akan semakin banyak dibutuhkan level-level pekerjaan dengan level kecakapan yang lebih tinggi. Ini saya kutip dari ahli ini yang menulis ini ya. Jadi apa artinya teman-teman? Anda harus benar-benar mengupdate pengetahuan dan kecakapan. Ya, belajarnya sudah harus beda dengan yang kemarin, hanya mendengarkan, mencatat, mengulang, mereproduksi. Anda harus benar-benar menjadi orang yang berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan berinovasi. Lihat ini teman-teman, level kerawanan pekerjaan, apakah bisa digantikan atau tidak bisa digantikan. Ini difficult to automate, sulit untuk otomatisasi, dan ini yang mungkin sangat bisa diotomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat interpersonal task, ya tugas-tugas interpersonal, misalnya saya harus mendampingi orang, gitu ya, harus melayani, mendengarkan aspirasinya, itu tidak akan bisa digantikan. Jadi asisten customer, asisten students, ya orang yang mensupervisi, gitu ya, yang mengevaluasi, kreatif dan decision making task, pekerjaan-pekerjaan yang kreatif dan harus buat keputusan, information synthesis, ya. Bagaimana orang itu harus menyaring informasi, memaknai informasi, dan seterusnya. Ini semua sulit diotomatisasi. Tapi yang bisa diotomatisasi itu apa? Pekerjaan yang rutin, ya, yang rutin, operator, perlengkapan, gitu ya, pekerjaan manual. Ini semua nanti akan bisa gampang diotomatisasi. Oke teman-teman, ini sekarang ada educational challenges in industry 4.0. 4.0. Apa ini tantangan pendidikan? Computational thinking. Ya, Anda sekarang harus mulai membiasakan diri untuk berakrab-akrab dengan teknologi digital, IoT, Internet of Things, bukan sekedar untuk having fun saja, untuk senang-senang, ya, tapi benar-benar Anda bisa gunakan perangkat digital itu untuk membuat saudara benar-benar menjadi orang yang produktif. Ini tantangannya teman-teman, tantangan bagi saudara. Ya, jadi saya khawatir kita ini punya perangkat digital di tangan, tapi hanya untuk selfie, hanya untuk status. Oke, kita harus menggunakan itu untuk benar-benar untuk kegiatan yang lebih produktif. Dan secara global nanti 92% pekerjaan masa depan itu memerlukan kecakapan digital. Nah, mulai sekarang Anda harus punya literasi digital yang bagus. Anda ngerti untuk apa teknologi digital itu, Anda harus paham bagaimana mengoptimalkan teknologi digital untuk kegiatan yang lebih produktif. Dan saya sudah melakukan penelitian untuk itu, baru saya publikasi. Oke, dan 45% dari pekerjaan will require workers who can configure and work confidently with digital system and technology. Jadi ke depan dibutuhkan orang yang bisa bekerja dengan teknologi digital. Ini yang harus saudara ingat-ingat mulai sekarang. Oke, dan ini kajian dari OECD, teman-teman.
sudah memberikan kajian secara sekilas ke bawah, para siswa mahasiswa yang masuk ke kampus atau ke sekolah sekarang pada tahun 2018, karena ini tulisan 2018 ya, itu akan menghadapi masa depan yang mungkin sama sekali tidak bisa diprediksi. Dan terjadi sekarang. Pandemi ini benar-benar mengubah semuanya. Di kajian OECD ini benar sekali, tepat sekali, sudah memprediksi ke depan akan kita menghadapi era yang kita benar-benar tidak tahu bahwa eranya akan seperti apa. Maka ini dibutuhkan orang yang benar-benar siap menghadapi sesuatu yang baru. Dia harus siap beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, dan akses to digital skills tidak lama lagi diakui sebagai sebuah keunggulan. Ya. Bagaimana Anda bisa menggunakan teknologi digital itu untuk hal yang jauh lebih produktif dari yang sekarang, misalnya, itu dianggap keunggulan. Tadi saya sebut tadi, ada Alibaba tadi. Dia bisa seperti sekarang ya karena dia bisa memanfaatkan teknologi digital. Itu sopir forklift loh ya, apalagi untuk mahasiswa yang lebih pintar mestinya. Oke, dan 92% pekerjaan masa depan itu membutuhkan teknologi digital. Ini sama dengan kajian dari McLeod, sama ya, seperti ini. Maka sekolah atau kuliah pada masa depan itu Anda harus memahami apa yang Anda pelajari. Cukup hanya memahami? Tidak. Anda harus bisa menerapkan apa yang Anda pahami itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah belajar yang paripurna, ngerti dan bisa menjalani. Kelulusan mahasiswa nanti harusnya seperti itu. Tidak cukup hanya bisa menuliskan kembali. Tapi apa yang dituliskan, dipahami itu, dia bisa praktekkan. Jadi ada berbasis portofolio. Nanti ada praktek seperti itu. Dan si anak-anak kita dulu pada saat belajar di kelas-kelas bawah seperti itu, ada portofolionya. Praktek di rumah yang kita pahami dipraktekkan, kan begitu. Nah, ini teman-teman ya, Education Challenges Industry 4.0. Maka saya katakan di sini, ya, ini kurang lengkap, kurang iya. Building adaptability, develop your soft skill. Jadi pendidikan kita harus membangun kemampuan beradaptasi. Dan saya sudah teliti nih teman-teman, ada banyak variabel ini antara lain yang saya teliti kepada para pekerja yang eksis. Eksis itu artinya dipertahankan dalam era sekarang, karena sekarang ini banyak sekali kegiatan bisnis yang belum berikan, tapi masih ada pekerjaan dipertahankan. Dan kalau dia harus keluar, tidak lama setelah itu, dia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus. Yang disebut dengan orang yang mampu beradaptasi. Ini pertama, literasi digital. Percaya diri, punya motivasi, kemandirian, kreatif, biasa menghadapi situasi darurat, nggak gampang panik gitu ya, biasa bekerja dalam tekanan, siap berubah, terus belajar, proaktif, dia harus proaktif ya, memprediksi masa depan, melihat masa depan dari era sekarang gitu ya, dia menjemput masa depan, orang proaktif, resilient, orang yang tangguh ketika menghadapi kesulitan, tidak menyerah sampai dia berhasil menghadapi kesulitan itu, dan punya skill khusus. Nah, jurusan ekonomi punya skill khusus bidang komputer. Jurusan ekonomi punya skill khusus bidang apa, mungkin public relation dan seterusnya. Bidang IT dan seterusnya. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan? Autonomy as a key. Kemandirian itu kunci utama. Anda sekarang yang hidup dalam era digital 4.0 industri, Anda harus jadi mahasiswa yang mandiri. Jadi student-led learning, jadi siswa yang bisa membelajarkan dirinya sendiri, dia menjadi seorang yang autonomous learner, jadi pembelajar yang mandiri, belajar mandiri. Ini dibutuhkan dalam era sekarang. Ya. Jadi kemandirian mahasiswa dalam sekarang itu menjadi kunci. Kalau Anda ingin berhasil, ini kajian Harvard kita. Dan 65% dari para guru pendidik di Amerika mengatakan bahwa kemandirian siswa dalam belajar itu benar-benar menjadi poin penting untuk menghadapi atau bisa mengembangkan kecakapan dalam abad 21. Artinya apa teman-teman? Kalau Anda ingin nanti itu keberadaan saudara kompatibel, ibarat mur dengan baut itu tercocok dalam era ke depan, maka Anda menjadi orang yang mandiri. Seperti itu. Dan 67% dari orang-orang di Spanyol ini ya menginginkan supaya sekolah memprioritaskan ya pendidikan dan pengajaran yang mengembangkan kreativitas dan kemandirian dalam
berpikir. Maka Anda harus jadi orang yang mandiri. Ini teman-teman, ini keterampilan yang dibutuhkan atau diharapkan dunia kerja. Ada komunikasi, inisiatif, terus belajar, ya, sensitif, kepekaan dengan lingkungan, ya, memahami tantangan lingkungan, menjadi orang yang profesional, bertanggung jawab, punya intuisi. Intuisi semacam indera keenam karena Anda itu orang yang profesional di bidangnya sehingga ngerti ini problemnya di mana. Di intuisi saudara bicara seperti indera keenam. Ada political awareness, jadi Anda sadar diri bahwa Anda bagian dari kehidupan masyarakat. The willingness to learn from your mistakes. Jadi Anda terus mau dan mampu belajar dari berbagai macam kesalahan. Nah, ini the core skill, ya. Jadi kecakapan khusus untuk industri 4.0 yang pertama adalah the ability to anticipate and prepare for future skills requirement. Anda mulai sekarang harus ngerti kecakapan masa depan ini apa yang dibutuhkan. Pengetahuan apa yang dibutuhkan. Tadi sudah saya singgung di depan kan, sebagian ya. Harus pintar berkomunikasi, harus punya inisiatif, terus belajar, dan seterusnya. Literasi digital menjadi bagian kurikulum pendidikan sejak dini. Anda harus mulai punya literasi digital yang bagus. Bukan cuma untuk happy-happy, gitu ya. Active learning dan learning strategies. Jadi bagaimana Anda ini bisa mengarahkan diri untuk menjadi pembelajar yang aktif, ya, bisa mencari informasi yang diperlukan untuk kehidupan saudara ke masa depan. Kreativitas, originalitas, dan inisiatif. Jadi berpikir kreatif, berpikir asli, gitu ya, original itu yang asli, lain dari yang lain, dan penuh inisiatif. Anda harus bisa menggunakan teknologi digital misalnya, teknologi komputer, bukan seperti yang sekedarnya, tapi lebih dari itu. Berpikir sebagai seorang entrepreneur, ini dibutuhkan teman-teman ya. Kemudian harus biasa memecahkan masalah. Nanti kuliah kita harus diisi dengan problem solving ini. Dan Anda harus cepat membuat keputusan. Terakhir, Anda harus punya kecakapan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oke, teman-teman, ini nanti akan saya tunjukkan apakah pekerjaan kita akan bisa digantikan dengan robot atau kecerdasan buatan. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, catatan akhir yang ingin saya katakan, kalau Anda sedang berselancar di atas gelombang disrupsi, revolusi industri 4.0 dan pandemi, saya katakan seperti ini. Tidak ada yang lebih buruk selain individu. Apapun profesi Anda, hanya dengan kecakapan dan kecepatan yang biasa-biasa saja, sedangkan komputer, robot, dan teknologi digital lainnya memiliki kecakapan dan kecepatan yang luar biasa. Maka saya katakan, orang yang illiterate, yang buta pada abad 21 adalah bukan mereka yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi mereka yang buta adalah mereka yang tidak dapat belajar, tidak mau belajar, dan tidak mau terus belajar. Ya. Tidak mau terus memperbarui kecakapan dan pengetahuan. Dan kalau saudara seperti itu, maka Anda akan terdisrupsi selamanya, akan tergilas oleh gelombang disrupsi, oleh gelombang revolusi industri 4.0. oleh gelombang pandemi. Oke teman-teman, ini yang inti kegiatan materi yang ingin saya sampaikan. Saya akan tunjukkan nanti apakah pekerjaan kita ini akan bisa digantikan dengan teknologi robot atau kecerdasan buatan. Tapi saya tutup dulu. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman, jadi apakah pekerjaan apa yang kira-kira itu nanti akan rawan digantikan dengan teknologi robotik atau kecerdasan buatan. Baik saudara, berikut ini akan saya sampaikan, saya tunjukkan kira-kira pekerjaan apa yang rawan digantikan oleh kecerdasan buatan dan teknologi robotik. Anda ini masuk di STKIP PGRI Jombang, katakanlah misalnya saya bayangkan saudara nanti akan bercita-cita menjadi seorang pendidik atau guru. Kira-kira apakah profesi pendidik atau guru itu tergantikan oleh teknologi robotik atau kecerdasan buatan atau tidak? Nah, ya, jadi ini mungkin bisa kita lihat
saya ingin mengajak saudara untuk melihat gitu ya, kira-kira apakah pekerjaan kita ini rawan digantikan oleh teknologi robotik atau kecerdasan buatan. Oke, Anda bisa mengklik gitu ya nanti di willrobotstakemyjob.com. Maaf, ini ada iklan-iklannya ya. Ada iklan-iklannya ini ya. Saya tutup dulu. Oke, di sini misalnya ini ada accountants dan auditors. Ya. Jadi saya masukkan di sini. Oke. Ternyata resiko untuk otomatisasi itu 50%. Jadi Anda yang jadi akuntan atau auditor, saudara akan rawan untuk diotomatisasi. Ya, jadi ini kalau saudara masukkan di akuntan atau nanti saudara bisa juga memasukkan yang lain ya. Katakanlah misalnya di sini lawyer, jadi lawyer atau pengacara, kira-kira apakah ternyata kecil ya. Jadi pengacara, maka tadi yang katakan yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu interpersonal seperti pengacara, pendamping gitu ya, yang mungkin yang menangani keluhan-keluhan itu kan tidak bisa dikerjakan oleh teknologi robot. Robot tidak punya rasa, tidak punya pikiran, jadi tidak bisa merasakan bagaimana harapan-harapan dari pelanggan atau customer, termasuk lawyers gitu ya. Nah, ini. Kemudian saya coba masukkan misalnya bagaimana yang pekerjaan seperti di kantoran, clerk. Nah, seperti ini misalnya ya. Financial clerks misalnya, ini pekerjaan. Mereka sangat berisiko untuk diotomatisasi. Ya, jadi nanti Anda bisa melihat ya di sini teman-teman. Mahasiswa baru. Nah, sekarang bagaimana dengan teacher? Belum ke sini tadi. Teacher. Ini sana di sini bisa di preschool, elementary, middle ada di sini. Apakah saudara juga nanti rawan digantikan? Sekarang kan sudah ada Google katanya ya. Oh, saya nggak perlu datang ke sekolah deh karena saya bisa belajar dari Mbah Google. Tinggal googling apa yang bisa tidak bisa kita dapatkan dari situ, semuanya ada. Tetapi apakah guru ini juga nanti akan tergantikan oleh teknologi robotik dan kecerdasan buatan seperti Google itu, kita lihat. Ternyata di sini hasilnya, teman-teman. Jadi ternyata automation risk-nya 5%. Jadi guru tidak tergantikan. Ya, jadi profesi guru, Anda kalau sekarang masuk sebagai seorang guru itu tidak tergantikan. Ya, jadi di preschool, elementary school, middle, secondary, dan special education teachers, misalnya untuk guru-guru yang berkebutuhan khusus, justru itu tidak bisa digantikan robot. Guru itu tidak cuma mengajar ilmu pengetahuan, tidak cuma transfer knowledge. Anda sebagai guru, Anda harus transfer value. Dan teknologi itu dia tidak punya perasaan, tidak punya value. Teknologi itu barang netral, ya bisa menjadi baik kalau digunakan oleh orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, ia bisa menjadi buruk kalau jatuh ke tangan orang-orang yang buruk. Jadi semuanya tergantung pada orang di balik teknologi itu. The man behind the technology, itulah yang paling menentukan apakah teknologi itu bisa membawa kemaslahatan buat kehidupan kita atau tidak, itu tergantung pada the man-nya, jadi orangnya. Oke, ini ternyata guru seperti ini ya. Oke, kita lihat sekarang apa misalnya sekarang administratif misalnya, administratif, nah database administrator, nah, kita lihat. Termasuk tidak bisa digantikan, relatif tidak bisa digantikan ya. Karena yang mengatur database, ini mana yang penting, mana yang dibutuhkan, ini teknologi mungkin karena ini kan sesuai dengan konteksnya ya. Data ini kita kumpulkan sesuai dengan konteksnya. Yang ngerti konteks ini kita.
Yang bisa membaca situasi ini kita. Tapi kalau teknologi itu kan sudah disetting, dia akan mesti fix gitu ya dengan rumus-rumus yang digunakan untuk oleh para penemunya. Tapi dia tidak ngerti. Dia nggak akan bisa membaca situasi, baca konteks. Kalau tadi kalau orang misalnya baca perasaan orang nggak ngerti. Teknologi itu nggak punya perasaan. Nah, yang punya perasaan adalah manusia, ya. Jadi oleh karena itu seperti tugas sebagai orang guru ini tidak tergantikan. Ya, oke. Apalagi ini, misalnya marketing, ya, marketing manager. Atau ini market research analyst and marketing specialist, seperti apa kita lihat. Mulai ada resiko untuk diotomasi. Ya, jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu ya. Apalagi ini ada mechanical, ada graphic designers ya, desain grafis. Nah, tidak bisa diotomasi karena desain grafis itu kan dia menggambarkan gitu ya. Jadi dia harus menggambarkan situasi seperti apa yang akan dia rancang. Ini kan tetap dia dibutuhkan. Nanti dia akan disupport dengan teknologi 3 dimensi, misalnya teknologi digital, teknologi informasi apapun lah ya. Nah, tetapi bahwa dia harus menggambarkan seperti apa yang akan dia rancang, orang yang dibutuhkan kehadirannya, bukan teknologi dulu. Teknologi hanya sebagai as a tool saja ya, sebagai alatnya saja. Oke teman-teman, jadi saya kira itu sebagai gambaran bahwa intinya kita semua harus siap untuk menghadapi perubahan di era masa depan. Kita semua harus kompatibel pengetahuan dan kecakapan kita dengan apa yang nanti akan terjadi di masa depan. Kecenderungan-kecenderungan yang akan kita hadapi di masa depan. Kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Kita harus biasa terus belajar, menjadi manusia pembelajar yang punya willingness to learn yang kuat, kemauan untuk terus belajar yang kuat, ya, dan tidak boleh berhenti belajar. Kita harus akrab dengan teknologi digital dan menggunakan teknologi digital itu just not for having fun saja, bukan sekedar untuk senang-senang, untuk main game, ya, untuk selfie, untuk ya apapun lah ya, yang hanya sekedar untuk hura-hura ya, bukan sekedar itu. Tapi kita gunakan teknologi digital untuk mendukung aktivitas kita. Anda yang sebagai mahasiswa sedang belajar, silakan manfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan belajar, mengakses informasi ya, mencari data-data, menggabungkan data yang satu dengan yang lain sehingga nanti muncul ide-ide yang brilian, yang genuine, yang asli, yang kreatif, yang beda dengan sebelumnya. Saya kira seperti itu. Saya kira sekarang ada kesempatan buat saudara untuk mengembangkan kreativitas karena data-data sekarang semua bisa diakses. Ya, tidak cloud computing itu, tidak kan ada big data di situ dan Anda bisa mengunduh setiap saat. Ya, maka tadi saya katakan dunia sekarang itu ada dalam genggamanmu dan dunia sekarang itu ada di ujung jari tanganmu. Sepanjang ujung jari tanganmu Anda gunakan untuk menggerak-gerakkan ya kursor atau mouse untuk mencari informasi-informasi yang produktif, maka saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang produktif di masa depan. Tapi kalau ujung jari tanganmu itu hanya untuk menggerak-gerakkan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya di perangkat digital itu, ya Anda tidak akan mendapatkan kemanfaatan apapun dari keberadaan teknologi digital. Oke, inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan dan selamat bergabung dengan kampus S3 Negeri Jombang. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dengan baik, gitu ya. Terus menjadi pembelajar yang mandiri karena sekarang memang dituntut untuk menjadi orang-orang yang mandiri. Adanya disrupsi, adanya pandemi, kita semua harus menjadi orang-orang yang mandiri, mengarahkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih produktif di masa depan. Saya doakan semoga sukses Anda menempuh studi di kampus S3 IPB Jombang dan selamat bertemu nanti dengan perkuliahan yang akan segera kita mulai setelah kegiatan PKKMP selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.